Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga sampai saat ini selalu sehat dan tetap semangat. Oke, di video kali ini saya akan membuat tutorial sederhana, ide kreatif, yaitu cara mengatasi ini cukur kumis jenggot yang sudah tidak tajam lagi, sudah tidak mempan lagi, bisa tajam kembali setajam silet seperti baru ya. Dan bagaimana caranya, langsung kita ke cara dan pembuktiannya. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Oke, ini 2 buah cukur jenggot atau kumis ya. Ini sudah tidak tajam lagi ya. Jadi kalau kita garuk-garuk ini tidak rata, ini sakit ya. Ini dua-duanya sama, tidak mempan ya, sudah tidak mempan. Nih, sudah tidak mempan. Dan caranya bagaimana? Kita langsung buktikan cara dan solusinya. Oke, yang pertama-tama kita butuhkan sikat gigi bekas ya, yang sudah nggak kepake. Jadi untuk membersihkan ini ada kotorannya. Yang kedua adalah pasta gigi. Ini pasta gigi atau odol. Jadi kita beginin saja ya, ini mudah. Sedikit saja kita gosok-gosok begini, kita bersihkan ini sambil mengasah ya. Karena ini yang bikin tidak tajam karena ada bekas-bekas daki yang nyangkut di pisaunya ini. Jadi mengakibatkan tidak tajam. Oke. Setelah itu kita gunakan ini pakai tisu bisa, pakai kain bisa. Hati-hati jangan sampai kena tangan ya. Ya, ini sudah bersih. Ini masih kurang bersih. Kita pakai pasta gigi. Pasta gigi merek apa saja bisa. Oke. Jadi begini. Jadi nanti tajam lagi seperti silet, seperti semula ya. Jadi biasanya teman-teman kita, sahabat-sahabat kita kalau sudah tidak tajam, buang dan beli lagi. Sebenarnya solusinya mudah. Ya. Ini solusinya, dan ini bisa awet lama ya. Ini solusi jitu. Oke, sampai bersih. Jadi kotoran bekas rambut di dalam pisau ini, rambut atau bekas-bekas kotoran daki ya, daki itu apa ya, bekas kotorannya bisa bersih. Oke, bisa pakai tisu. Bisa dilihat sudah bersih kotorannya. Oke, yang ini sudah kita bersihkan. Yang ini belum kita bersihkan. Ya. Nah, langsung tajam. Keras-keras. Ya. Langsung halus. Bisa dilihat. Ya, sebelah ini sudah halus. Ini bisa ditambahkan air di sini ya. Kita tambahkan air biar tidak sakit ya, soalnya rata-rata pakai air sedikit, seperti di salon cukur rambut harus pakai air ya. Ini kita bersihkan dulu, begini, pakai tisu boleh. Jadi sisa rambutnya biar ini, kita ambil tisu, kita kasih odol sedikit
pasta gigi ya, sedikit di tisu. Kita kasih air sedikit. Air. Kita oles-oles dulu. Nah. Sekarang langsung kita buktikan. Oke. Jadi selain pakai odol, pakai sabun mandi juga bisa ya. Kalau pakai pasta gigi ini ada krenyes-krenyesnya, soalnya ada mentolnya ini ya. Bisa dilihat ya, kita celup lagi, kita celup di air sebelum pakai odol. Dan ini hasilnya mantep bukan? Oke, kita lap pakai tisu. Pakai tisu boleh, pakai kain bersih boleh. Nah, langsung mandi juga boleh. Bagaimana? Halus sehalus hatimu. Halus ya. Halus. Kita raba-raba, tidak ada yang kasar-kasar. Halus. Ini terbukti kalau di sini masih kurang ya, di sini belum. Ya. Kalau jenggotnya ini sudah mulai berwarna ya, dia agak putih, wajar lah. Karena sering duduk di bawah pohon jambu itu kena kembang jambu, jadi putih warnanya ya. Campur putih hitam. Bagaimana? Mantap bukan? Oke, ini langsung praktek bos. Langsung kita praktekkan. Jadi kita bersihkan lagi, setelah itu pakai bersihkan begini tuh ya. Kita bersihkan lagi pakai odol. Kita lap pakai tisu. Tadi udah, kalau ada rambutnya di dalam sini pakai sikat gigi. Mana sikat giginya tadi? Sikat gigi yang sudah tidak kepakai digosok-gosok begini. Biar di sini yang kotorannya nempel di sini hilang. Jadinya jadi tajam lagi, setajam silet. Paham? Jadi semua orang saya yakin bisa, untuk yang anak-anak muda, ibu-ibu, bapak-bapak bisa. Kalau anak kecil jangan ya, untuk dewasa lah ya. Jadi begini nih. Nah, sudah bersih, kita simpan lagi. Jadi kalau tidak mempan biasanya sini ada darahnya, karena ada darah, karena kurang tajam. Kadang-kadang kurang tajam itu dipaksakan ya. Nih, pokoknya halus lah, halus sehalus hatimu. Oke, kita celup di air. Nah,
Celup di air. Ini kita bersihin pakai tisu atau pakai kain yang bersih boleh. Harus hati-hati ya, jangan sampai kena tangan, harus dilipet-lipet nih tisunya. Oke, ini sudah bersih, langsung kita simpen, nantinya kita pakai lagi. Oke, dan yang ini tadi yang satu ini prosesnya sama ya, semua alat cukur jenggot, hanya beda warna saja ya, sama beda merek. Jadi prosesnya sama tadi. Kalau ini kan kotorannya rambut masih banyak nih, daki-daki atau kotoran bekas-bekas ini gitu, kotorannya masih ada, kita pakai gini. Jadi prosesnya sama, kita gosok-gosok pakai sikat gigi ini, sikat gigi yang sudah nggak kepake ya, sampai bersih ini. Jadi ini kotor-kotoran rambut maupun kotor-kotoran daki itu bahasanya apa ya, kotoran dari kulit ini loh, yang nempel di pisau alat cukur ini jadi bersih. Nah, kita lap-lap begini. Nah, kalau masih ada yang rambutnya kita gosok lagi sampai bersih ya. Tidak boleh pakai amplas ya kalau yang ini, soalnya ini tipis, kalau pakai amplas malah nggak tajam. Kalau yang ini tidak boleh pakai amplas. Kita sudah bersih, kita lap. Bisa kita celup di sini pakai campuran sabun atau odol. Nah begini, tajam ya. Nah, langsung kerenges. Oke, ini sudah kita bersihkan lagi, tinggal disimpan, nanti dipakai lagi. Jadi kesimpulannya sebentar, agak miring kameranya ya. Jadi kesimpulannya, hanya dengan pasta gigi dan sikat gigi yang sudah tidak kepakai untuk membersihnya ini dan untuk mengasahnya ya, jadi tajam kembali setajam silet. Jadi kesimpulannya, awet, tidak main buang, dan tidak beli-beli lagi ya. Jadi solusinya caranya begini, kalau sudah kita bersihin, kita simpan, nanti kita pakai lagi. Setelah pakai dibersihin lagi pakai. Oke, dan masih tetap tajam. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, dan silahkan mencoba. Dan ini sudah kita buktikan ya, sudah kita buktikan. Terima kasih yang sudah support kami. Yang belum menyalakan tombol loncengnya, silahkan pencet tombol loncengnya biar tidak ketinggalan kalau kami bikin video-video terbaru ya, notifikasi. Jadi yang belum pencet tombol loncengnya, silahkan pencet tombol loncengnya. Oke, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya.